Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai polusi udara di Jakarta dan menanggapi kejadian-kejadian yang sedang kami dibicarakan mengenai polusi yang semakin parah di ibu kota Jakarta. Kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang dinamis dan berkembang pesat dihadapkan pada tantangan serius terkait polusi udara. Isu-isu ini tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada kesehatan warga kota dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Jakarta dengan populasi yang semakin bertambah dan aktivitas urban yang meningkat menghadapi tekanan besar untuk mengatasi masalah polusi yang semakin meresahkan. Nah, pada pembahasan ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu polusi yang kompleks di Jakarta melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak, penyebab, dan upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi polusi. Diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan urgensi perlunya langkah-langkah kolektif untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas di kota ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat memainkan peran aktif dalam mendorong perubahan positif dan berkelanjutan bagi Jakarta. Nah, dari polusi udara ini mempengaruhi dampak kesehatan. Isu polusi udara menjadi salah satu ancaman serius yang melibatkan kesehatan penduduk dengan cara yang kompleks dan mendalam. Polusi udara yang terdiri dari konsentrasi tinggi partikel-partikel berbahaya membawa implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama keberadaan partikel ultraviolet seperti PM2.5. Partikel berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil memiliki sifat yang sangat mengkhawatirkan. Seukuran ini, partikel yang menembus sistem saluran pernapasan manusia hingga ke bagian paling dalam dari paru-paru, bahkan melampaui hambatan alami yang melindungi tubuh. Hasilnya, polusi udara bukanlah hanya sekedar gangguan sepele, tetapi beralih menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan yang kompleks dan serius. Penetrasi partikel-partikel PM2.5 ke dalam saluran pernapasan dan peredaran darah menyebabkan kerusakan pada sel-sel paru-paru serta memicu respon inflamasi dalam tubuh. Ini dapat mengakibatkan gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis yang seringkali berulang dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi pada penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK yang secara perlahan mengurangi kapasitas pernapasan dan mengganggu kualitas hidup. Selain itu, dampak polusi udara juga mengancam sistem kardiovaskular manusia. Penelitian telah mengaitkan paparan terus-menerus terhadap polutan udara dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebagai contoh, partikel-partikel PM2.5 dapat menyebabkan peradangan dalam dinding pembuluh darah, meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah, dan akhirnya memicu serangan jantung atau stroke. Sayangnya, dalam situasi yang paling ekstrim, polusi udara memiliki potensi untuk merenggut nyawa manusia. Paparan jangka panjang terhadap polutan udara telah terbukti memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan angka kematian dini akibat penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan kronis, dan komplikasi kesehatan lainnya. Nah, sumber polusi udara yang mengancam kualitas udara di Jakarta dapat diartikan sebagai akibat dari rangkaian berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu pemicu utama polusi udara ini adalah emisi yang berasal dari berbagai sumber, termasuk namun tidak terbatas pada kendaraan bermotor, kegiatan industri yang berlangsung dalam skala besar, dan juga pembakaran sampah yang seringkali terjadi tanpa pengendalian yang memadai. Tidak dapat disangkal bahwa kontribusi utama dalam mewujudkan polusi udara ini datang dari lalu lintas kota yang padat dan terus bertambah jumlahnya. Dalam hanya untuk mendukung mobilitas dan aktivitas keseharian, kian banyak kendaraan bermotor yang masuk ke jalanan Jakarta setiap harinya. Namun pertambahan ini tidak hanya membawa keuntungan, melainkan juga berdampak negatif yang signifikan. Emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor termasuk partikel-partikel kecil seperti PM2.5, nitrogen dioksida, dan senyawa beracun lainnya memberikan sumbangan utama terhadap kualitas udara yang semakin menurun.
Permasalahan polusi udara di Jakarta bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan satu atau dua langkah saja. Ini adalah masalah yang memerlukan upaya kelanjutan dan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang menerapkan regulasi ketat terkait emisi. Nah, belakangan ini juga pemerintah melakukan kebijakan mengenai emisi gas dan melakukan penilangan. Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang menerapkan regulasi ketat terkait emisi. Nah, belakangan ini juga pemerintah melakukan kebijakan mengenai emisi gas dan melakukan penilangan ke beberapa kendaraan yang tidak sesuai regulasi emisi gas dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp250.000. Hanya dengan kolaborasi aktif dan komitmen dari semua pihak, Jakarta dapat memulihkan komitmen udara yang lebih baik dan memastikan kesehatan yang lebih baik untuk penduduknya serta menjaga lingkungan yang lebih bersih untuk generasi masa depan kita. Nah, solusi yang tepat dalam mengatasi polusi udara di Jakarta harus mencakup sejumlah langkah konkret dalam untuk menghadapi permasalahan yang semakin serius ini. Berikut adalah solusi-solusi yang lebih mendetail. Yang pertama itu pengendalian emisi kendaraan seperti yang saya sudah bicarakan sebelumnya. Dan yang kedua itu promosi transportasi ramah lingkungan. Dan yang ketiga pengendalian industri. Dan keempat promosi energi bersih. Dan yang kelima pengelolaan sampah yang lebih baik. Keenam kesadaran masyarakat. Ketujuh teknologi penyaringan udara. Kedelapan regulasi dan penegakan hukum yang ketat. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil, keselamatan dan kualitas hidup warga Jakarta terancam oleh tingkat polusi yang tinggi yang juga merugikan lingkungannya dan kesehatan masyarakat. Mengatasi masalah ini memerlukan upaya kolektif yang melibatkan semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan orang-orang di semua kalangan yang harus sadar akan bahaya polusi udara. Peran yang aktif dari pemerintah, masyarakat dan pihak sektor swasta merupakan kunci dalam usaha untuk mengurangi dampak polusi di Jakarta. Hanya dengan kerjasama yang solid dan implementasi solusi yang bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta meningkatkan kualitas penduduk Jakarta menjadi lebih baik dan bebas dari penyakit polusi udara. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.